Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olpin Wetalani. Saya dari kelas 3D jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Nur Padlia, SPD, MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara saya bersama guru, siswa, dan juga orang tua siswa tentang implementasi kurikulum darurat COVID-19. Perlu kita ketahui bersama bahwa penyebaran virus corona atau COVID-19 yang terjadi beberapa bulan terakhir menjadikan banyak sektor yang harus mengubah sistem atau metode dalam pelaksanaan operasionalnya, termasuk sistem pendidikan. Proses pembelajaran yang biasanya berjalan normal di dalam kelas, mau tidak mau harus diubah demi menjaga keselamatan pendidik maupun peserta didik. Pada dunia pendidikan, prosesnya harus tetap berjalan meskipun dalam kondisi terkepung oleh pandemi COVID-19. Sehingga Kemendikbud membuat kurikulum darurat COVID-19. Kurikulum darurat yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada hasil wawancara saya dengan guru, siswa, dan juga orang tua siswa. Yang pertama yaitu dengan guru. Jadi dari hasil wawancara yang saya dapat dari Ibu Since Samaun selaku guru di SDN 6 Dungalio ini, pembelajarannya di sini itu secara luring di sekolah dan menggunakan sistem ganjil genap. Jadi jadwal datang ke sekolah tiap kelas itu hanya 1 atau 2 kali saja dalam seminggu. Itu pun hanya 2-3 jam saja di sekolah. Di sekolah ini tidak menerapkan pembelajaran daring karena banyaknya hambatan, seperti tidak adanya fasilitas. Karena mengingat pembelajaran daring ini harus menggunakan HP Android dan sebagainya. Jadi di sekolah ini hampir semua siswanya itu tidak memiliki HP Android. Kemudian yang kedua yaitu jaringan. Jaringan di sini tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran daring. Kemudian saya menanyakan lagi, apakah ada kesulitan atau hambatan dalam mengajar pada kondisi seperti sekarang ini? Nah, Ibu Since ini mengatakan ada kesulitan. Kesulitannya itu tidak semua siswa-siswa itu datang ke sekolah karena pembelajarannya sekarang juga tidak bisa dipaksakan harus dibelajarkan di sekolah. Itu hak orang tua mereka mau dibelajarkan di mana. Upaya dari sekolah untuk siswa yang tidak datang ke sekolah itu dengan mengunjungi rumah-rumah siswa tersebut. Karena mau tidak mau mereka itu harus tetap hadir. Karena dalam pembelajaran kondisi seperti sekarang ini tidak ada yang dihitung alfa. Semuanya harus terhitung hadir. Jadi guru-guru itu datang ke rumah-rumah siswa tersebut untuk mengantarkan modul yang akan digunakan untuk belajar dan juga memantau anak-anak tersebut. Kemudian saya menanyakan lagi, apakah pembelajaran sekarang ini efektif? Ibu ini mengatakan pembelajaran sekarang itu tidak begitu efektif karena waktu mereka hanya 3 jam pembelajaran saja. Hanya dari jam 8, 9, sampai dengan jam 10. Sedangkan pembelajaran di sekolah ini per tema. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa per tema itu mencakup hampir semua seperti matematika, bahasa Indonesia, BDSP, dan PJOK. Nah, semua itu tidak bisa selesai hanya dalam waktu 3 jam saja. Jadi ibu ini merasa pembelajaran ini tidak efektif karena terhambat oleh waktu. Kemudian saya menanyakan lagi bagaimana cara mereka menilai dalam kondisi seperti sekarang ini. Jadi penilaian di sekolah itu langsung diberi nilai. Misalnya siswa kelas 1 diberikan tugas yang ada di modul untuk dikerjakan di rumah. Misalnya tugas itu diberikan pada hari Senin, kemudian akan dikumpulkan atau diantar itu pada hari Rabu. Nah, pada saat siswa-siswa itu mengantarkan tugas tersebut, itu langsung dinilai oleh guru.
Selanjutnya kita masuk pada hasil wawancara saya dengan orang tua siswa. Orang tua yang saya wawancarai di sini adalah orang tua dari adik Ajijia, siswa kelas 1 SD di sekolah SDN 6 Dungalio ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa di sekolah ini pembelajarannya itu secara luring di sekolah. Dari hasil wawancara yang saya dapat dari Ibu Lian, Ibu Lian ini senang karena pembelajarannya itu bukan daring, melainkan luring. Karena mengingat adik Ajijia ini masih kelas 1 dan tidak paham dengan cara belajar daring atau belajar menggunakan handphone. Jadi Ibu Lian ini mendukung adik Ajijia ini untuk ikut luring di sekolah. Kemudian saya menanyakan lagi, menurut Ibu, adik Ajijia ini lebih baik belajar di sekolah atau di rumah? Ibu Lian mengatakan bahwa lebih baik belajar di sekolah. Karena jika di sekolah, adik Ajijia ini lebih mudah memahami materi yang diajarkan dibanding dibelajarkan di rumah. Dan juga jika dia dibelajarkan di rumah, itu lebih banyak bermain daripada belajar. Kemudian yang terakhir saya tanyakan, bagaimana cara ibu untuk mengetahui sampai di mana kemampuan anak ini dalam memahami materi yang dia dapatkan di sekolah. Ibu Lian mengatakan bahwa caranya itu setelah anak ini sampai di rumah, ditanyakan kembali apa yang telah dia dapatkan di sekolah. Nah, apabila anak ini bisa menjawab, itu akan diberikan hadiah semacam dibelikan snack ataupun diberikan kebebasan bermain dengan teman-temannya. Kemudian kita masuk pada hasil wawancara saya dengan siswa. Jadi, di sini saya mewawancarai 2 orang siswa kelas 6 yang juga bersekolah di SDN 6 Dungalio ini. Dari hasil wawancara yang saya dapatkan bahwa mereka lebih suka belajar luring di sekolah daripada di rumah. Karena di sekolah mereka dapat dibimbing langsung oleh guru, sedangkan di rumah tidak. Dan juga mereka tidak punya HP Android. Jadi jika disuruh pilih belajar daring atau luring di sekolah, mereka itu lebih memilih pembelajaran luring di sekolah. Kemudian alasan mereka juga lebih suka di sekolah karena jika mereka belajar di sekolah, itu pekerjaan rumah atau PR itu kurang. Jadi itulah hasil pemaparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.